Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya muliakan, bagaimana pandangan Islam mengenai pemasangan polisi tidur di pemukiman atau jalan kecil yang bisa merusak kendaraan dan menimbulkan hentakan keras bagi pengendara, sehingga menyebabkan nyeri punggung atau pinggang dan berpotensi membahayakan ibu hamil serta janinnya? Apakah pemasangan polisi tidur seperti ini dibolehkan atau termasuk merugikan orang lain sehingga dilarang syariat? Mohon pencerahannya, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hidup bermasyarakat ada kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama itu jika memang sudah disepakati untuk kepentingan bersama, biarpun tampak sesuatu itu mengganggu, maka menjadi tidak mengganggu. Misalnya apa? Sebelum polisi tidur, pelang, ada apa namanya? Untuk yang dinaik turunkan itu. Itu kan kesepakatan untuk kemaslahatan agar tidak masuk semua kendaraan. Dan itu kalau kita kembangkan ini luas. Misalnya ini aspal ini milik umum. Milik orang bersama. Tidak boleh mobil dengan beban tertentu melebihi ini melewati. Kenapa? Cepat rusak. Kalau sudah menjadi peraturan, ya harus patuhi dong. Sehingga banyak yang rusak jalan ini adalah orang kaya. Karena punya truk gede-gede. Hanya mungkin, naudzubillah mungkin, hanya membayar bagian buka ini, akhirnya rusak jalan. Itu sudah dosa, nggak benar. Kalau tidak boleh, ya tidak boleh, jangan dipaksain dong. Itu merusak. Sehingga sebetulnya di jalan-jalan ini ada timbangan berat kendaraan itu ya. Itu seharusnya dipatuhi dong. Kalau Anda sebagai seorang pengusaha yang jujur dan benar, patuhi. Sebab beban itu diatur supaya sesuai keselamatan pengendara, kesehatan mobil, dan juga jalan itu sendiri. Jadi ayo kita budayakan budaya untuk kita patuh dengan peraturan yang sudah dibuat demi kemaslahatan, yang memang untuk kemaslahatan. Nah, polisi tidur yang dibuat, jika memang itu kesepakatan, karena mungkin apa sebabnya dibuat itu? Itu banyak anak kecil. Kemudian supaya tidak ini. Selagi itu kesepakatan, semua orang juga tahu bahasanya, kalau jalan jangan ngebut, kalau sampai perutnya keluar itu berarti ngebut, dia melanggar dong dia. Ya itu yang nggak boleh. Kenapa kok sampai jomplang sampai pinggangnya sakit tadi itu? Berarti Anda ngebut. Wong di tempat nggak boleh ngebut, kenapa Anda ngebut? Itu kesepakatan, jangan disalahkan ini mengganggu dan sebagainya. Anda suka ngebut sebabnya. Anda tidak tahu di situ banyak anak-anak. Jadi kalau sudah merupakan kesepakatan, polisi tidur itu kesepakatan di kampung kecil, kampung damai, sering mungkin orang tetangga rangreng, maka dibuat semacam itu supaya apa? Supaya karena pakai tulisan pada nggak bisa baca. Tidak boleh lebih dari berapa, kan ada tulisannya 20 kilo per jam, kan itu ada kan? Nggak kebaca. Tetap ngebut saja. Akhirnya orang bersepakat buat polisi tidur. Kalau itu sebuah kesepakatan, tentu untuk kemaslahatan. Kalau tidak ada maslahatannya enggak. Misalnya ada jalan gede, Anda bikin polisi tidur seenaknya sendiri. Anda ganggu dong itu jalan raya itu, langsung inisiatif demi kemaslahatan. Biar orang enggak ngebut. Anda tiba-tiba bikin polisi tidur segede ini. Setiap orang tidak boleh itu. Tapi di kampung Anda, kesepakatan orang kampung, kemaslahatan orang kampung. Kampung-kampung Anda, jalan-jalan untuk kampung itu. Sehingga orang kalau masuk kampung tersebut harus pelan-pelan. Kemudian adanya polisi tidur, kalau pelan nggak akan kaget. Kalau pelan. Jadi kalau dikembalikan kepada kesepakatan untuk sebuah kemaslahatan, ya tidak menjadi sebuah kesalahan. Tentunya tidak semua orang lakukan seenaknya. Dimusyawarahkan mungkin di desa. Ini berapa sih? Nah, ini terlibatnya aparat atau penguasa daerah. Dibuat berapa? Kalau dia bagian keamanan jalan, polisi atau siapa, suruh lihat kira-kira dibuat berapa. Jangan setiap rumah bikin seenaknya sendiri. Sehingga baru jalan ngerem nggak nyampe-nyampe juga. Jadi tujuannya baik, tentu harus ada aturannya juga, bukan seenaknya sendiri. Itulah jadi kalau sebuah kesepakatan direncanakan, kemudian disesuaikan, maka kita harus patuh dong. Dan bukan sebuah kesalahan kalau tiba ada orang sampai punggungnya kecedit karena terlalu ngebut, ya salahnya dia. Kenapa ngebut? Ini tempat tidak boleh ngebut. Tempat damai, banyak anak-anak kecil. Banyak orang lalu lalang di situ. Jadi sesuai dengan kesepakatan.
Tapi kalau tidak ada kesepakatan, jalan umum besar, bukan perkampungan seperti kampung itu biasanya, mohon maaf, sampai kan ada plang sendiri itu nggak ada masalah, karena sudah sepakat, kenyamanan, ada security-nya sendiri, kan begitu ya? Ada gerbangnya, ada security. Ini ada aturannya, dia juga kesepakatan seperti negara sendiri, dia ngatur-ngatur untuk kemaslahatan rakyatnya, sah. Tapi kalau di jalan umum ada bikin polisi tidur tanpa izin dari polisi, kalau polisi membuat mungkin tahu polisi, maksudnya apa? Sudah ada tulisannya, setelah ada tulisannya, 20 menit per jam, oke. Setelah itu membuat polisi tidur. Berarti ente kalau jomplang apa? Kalau sampai Anda terbang di situ, Anda matanya nggak lihat. Jadi sudah ada tulisannya, jangan ngebut. Kenapa ngebut? Kalau kamu tidak sampai lebih daripada ini, dia akan terbang seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi biasakan kita berpikir untuk kemaslahatan orang. Lagi itu sebuah kesepakatan untuk kemaslahatan harus kita ikuti. Biarpun di sisi lain tentu ada sisi negatifnya, tetapi biasanya kalau sudah dimusyawarahkan, sisi masalahnya lebih gini. Masalahnya adalah agar anak lalu lalang itu aman di situ. Madaratnya yang hamil nanti melahirkan gara-gara ya. Ini karena ngebut, kalau nggak ngebut juga enggak. Kan begitu. Kurang lebih begitu. Kalau sudah merupakan kesepakatan, Anda tidak usah marah-marah. Anda mungkin masuk kampung, ini kenapa sih kampung begini? Oh, Anda orang luar. Anda tidak pernah di sini. Di sini kampung damai. Nggak boleh ada orang ngebut di sini. Jadi kalau sebuah kesepakatan itu adalah sah-sah saja. Dan itu demi kemaslahatan menjadi baik. Allahu a'lam bishawab. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.